Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan beri kembali kesempatan bagi kita beribadah. Walaupun masih sebagian yang boleh secara langsung, dan saudara kami yang masih mengikuti di rumah masing-masing secara online, agar tetap mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita lebih sungguh memuji Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, menerima berkat Tuhan melalui kepada kita pada pagi hari. Puji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian penyembahan kepada Tuhan bersama-Mu Bapa. Baik, kita masuk dalam pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nanti kita akan serahkan ibadah kepada Tuhan di dalam doa, dan kami undang nanti Bapak Suntua G. Semangusong memimpin kita di dalam doa di akhir pujian penyembahan kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri semua. Kita naikkan satu penyembahan kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan.
Tuhan, kami hadir pada saat ini Bapa karena Engkau ya Tuhan. Kami datang ke sini Tuhan karena Engkau ya Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan, kami pujian kami. Kami mau bertemu dengan firman-Mu pada hari ini Bapa yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau memberkati kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan kepada jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan Engkau sertai dengan Engkau tiba-tiba mereka Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kami yang hadir pada saat ini Tuhan, berkati kami Tuhan. Kami tidak mengerti apa-apa Bapa. Kami tidak tahu apa-apa Tuhan. Selain Engkau Tuhan yang berkenan dalam kehidupan kami. Selain Engkau yang berkenan dalam bibir kami Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan, Engkau mengajar kami melalui kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh rasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh rasakan berkat-Mu dalam hidup kami. Terlebih pada hari Engkau berikan nafas hidup kami pada hari ini, sehingga kami Tuhan masih bisa memuliakan nama Tuhan. Masih mau Tuhan kami hadir pada hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau memberkati di setiap kehidupan kami Bapa, di setiap pekerjaan kami Bapa, di setiap pribadi kami dalam keluarga kami Tuhan, bahkan anak-anak kami Bapa. Engkau Tuhan yang memberkati, bukan karena kemuliaan kami Tuhan, tetapi karena Tuhan berkenan dalam kehidupan kami. Maka kami datang Tuhan ke tempat ini bersembah sujud. Engkau ya Tuhan Allah kami yang kami puji. Engkau Tuhan yang kami muliakan. Engkau ya Tuhan kami tinggikan. Engkau ya Tuhan yang kami sembah pada hari ini Bapa. Melalui ibadah kami Tuhan, atas pimpinan sebagai worship leader Bapa, si Tuhan kami Tuhan membawa kami Tuhan memuji dan nama Tuhan. Sehingga Tuhan pujian kami Engkau boleh terima. Sehingga apa yang kami bawa dari rumah kami Engkau boleh terima. Inilah kami Tuhan. Inilah jiwa kami Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin ada ya Tuhan yang memutuskan tidak hadir pada hari ini. Engkau berkati mereka. Ketika mereka dalam kelemahan Engkau boleh kuatkan. Ketika mereka sakit boleh Engkau Tuhan memberkati kesembuhan. Haleluya Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan Kau berkati. Terlebih Tuhan, segala itu Tuhan yang turut ambil bagian pada hari ini, bahkan yang memukul persembahan, baik itu singa, musik. Terlebih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, firman kebenaran Allah boleh dikemenangkan pada hari ini melalui hamba Tuhan Bapak Pendeta kami. Tuhan boleh membantu, Tuhan boleh mengurapi, Tuhan boleh mengurapi kami semua juga Tuhan yang mendengarkan firman. Kami tahu ya Tuhan, ada roh Allah yang berkuasa, ada roh Allah yang bertata di atas kehidupan kami Tuhan. Terlebih kepada hamba-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman, kami siap memuji nama Tuhan, kami siap Tuhan memberikan apa yang persembahan yang Kau berikan kepada kami. Maka Kau berkati ibadah ini, terpuji, terpuji Engkau Tuhan dari saat ini kekal sampai selamanya. Amin. Jemaat boleh bersenang dulu. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Itulah yang kita alami pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur di dalam doa kita, bahkan dalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita naikkan suatu pujian kepada Tuhan, masuk ke ruangnya bersyukur. Yesus dari hati-hati
Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri semua. Kita akan kembali puji Tuhan dengan segala kebaikannya. Kita patut bersyukur. Haleluya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagimu.
pujian sambil memberikan persembahan, tidak dengan tangan yang aman. Mari kita berdoa. Kemuliaan hormat bagimu Tuhan, terpujilah Engkau. Kau yang layak disembah dan dipermuliakan. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan, kuduskan kami. Layaklah kiranya kami memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur seberapa banyak jemaat yang hadir di tempat ini. Biarlah Kau memberkati kami, menjamah kami, mengurapi kami Tuhan. Roh Tuhan yang menuntun hidup kami sehingga kami layak Tuhan di dalam firman. Terpujilah Engkau. Persembahan yang diberikan umat-Mu Tuhan, kuduskan berkati. Dalam persembahan ini menjadi dupa harum ucapan syukur daripada jemaat-Mu kepada Engkau. Mari Kau berkati jemaat-Mu ini, lawat keluarga, pekerjaan aktivitas mereka, anak-anak mereka. Biarlah semakin lebih bersyukur lagi, berbuat yang terbaik kepada Engkau. Kemuliaan hormat bagimu, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini dan doa kami, syukur kami, pujian kami menjadi dupa yang harum bagimu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkatkan hamba-Mu,
Biarlah Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi sulu dan tongkat bagi hidup kami. Seberapa banyak pun waktu yang dibawa oleh hamba-Mu melayani firman-Mu, kami syukuri semua itu untuk kemuliaan bagi-Mu. Kesaksian juga yang kami dengarkan Tuhan, mari Kau berkati Bapa. Semua itu Tuhan Kau telah jawab doa kami Tuhan. Berkati saudara Ranto, berkati guru kami, guru silat, berkati semua guru menguncul, Bapak Sintua kami menguncul dan keluarga. Kami sangat bersuka cita, gereja pun juga sangat bersuka cita Tuhan. Biarlah ibadah pemberkatan nikah tanggal 8 bulan 8 Tuhan, berkata dari awal pertengahan sampai akhir, bahkan lingkungan ini nanti ada konseling pernikahan dan konseling baptisan air di daerah Maruyung Tuhan. Kami serahkan juga dalam tangan. Berkati hamba-hamba-Mu yang membawa makalah baik konseling pernikahan, baik baptisan. Terpujilah Engkau, mulialah Engkau, agunglah Engkau, Engkau yang layak disembah, dipuji. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita menyatakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita dan sekaligus memimpin kita di dalam doa. Jemaat, saya undang pamit berdiri semua. Kita sambut firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Kau beri apapun yang terjadi. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan pagi ini. Kebaikan Tuhan sungguh kami rasakan sepanjang ibadah ini. Ini adalah tanda kasih Tuhan bagi jemaat-Mu. Saatnya Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicara kepada kami. Kami siap mendengar. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di Tuhan, biarlah Engkau pakai sebagai saluran firman-Mu saja. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik. Pada minggu yang lalu saya berkhotbah tentang COVID-19 dan saudara bisa mengulang-ulang karena ada di YouTube. Kalau saudara ada waktu luang, biasakan mendengar firman Tuhan. Dan pada hari minggu yang lalu, yang harus kita wujudkan di gereja ini, kita saling menolong bukan karena COVID, tetapi memang itu perintah Tuhan buat kita. Puji Tuhan. Karena itu saya akan berkhotbah hari ini soal memberi. Puji Tuhan.
Mari kita baca di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-36. Kita bangkit berdiri, kita baca dari depan saya. Matius 9 ayatnya yang ke-36. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, berkata Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka dan makan seperti domba yang tidak bergembala. Puji Tuhan. Silakan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, menolong satu dengan yang lain. Apa artinya itu menurut firman Tuhan? Saudaraku di dalam nama Tuhan, maka ayatnya yang pertama ini berkata, oleh karena kasih. Jadi setiap kamu melakukan sesuatu, ingat, karena Tuhan telah mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan telah berbelas kasihan kepada saya. Dari orang berdosa, dari orang yang tidak berarti apa-apa, kita menjadi dipakai sebagai alat dan kita dicukupkan apa yang kita perlukan. Jadi semua karena kasih. Puji Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di sini, maka melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus menebus saudara dan saya karena belas kasihan. Yesus memberi saudara makan adalah karena belas kasihan. Yesus memberi nafas saudara dan saya, itu semua karena belas kasihan. Puji Tuhan. Jadi arti yang pertama dari menolong orang lain itu harus didasari oleh kasih kita terhadap orang lain, karena Tuhan pertama telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Bagian yang kedua adalah bagaimana kita harus menolong orang lain. Bagaimana kita harus menolong orang lain. Yang pertama, harus benar-benar beriman kepada Yesus. Di luar sana banyak orang menolong satu dengan yang lain. Orang berdosa pun bisa menolong orang lain, bisa berbuat baik. Sehingga apa artinya ini? Mungkin orang akan berkata dari sudut pandang manusia, kalau orang berdosa menolong orang lain itu baik. Kalau orang yang tidak berdosa menolong orang lain itu baik. Tetapi itu di pandangan manusia. Saya ulangi, itu di mata manusia. Saya akan terangkan bagaimana kita menolong orang lain dari pandangan Alkitab. Saya ulangi. Bagian yang kedua, maka menolong itu harus benar-benar berdasarkan Alkitab. Yang pertama, syarat yang pertama menolong orang lain itu adalah harus beriman kepada Yesus. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Jadi orang berdosa menolong orang lain, orang baik menolong orang lain, itu baik di pandangan manusia. Tetapi kalau tanpa iman itu jadi dosa. Saya ulangi, perhatikan ini. Orang berdosa menolong orang lain, orang baik menolong orang lain, kalau bukan karena iman, maka itu semua jadi dosa. Kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tetapi karena tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab siapa kembali kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memiliki kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Coba berdiri dulu. Ini yang paling pokok. Berdiri dulu, baca ini. Kamu menolong orang lain kalau tanpa memegang ini jadi dosa. 1, 2, 3. Tetapi karena iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab siapa kembali kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memiliki kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Silakan dulu. Perhatikan. Jadi orang berdosa, orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus, itu bisa menolong orang lain. Orang penjahat pun bisa menolong orang lain.
Orang baik pun bisa menolong orang lain. Tetapi kalau tanpa beriman, itu semua jadi dosa. Nanti akan saya baca dalam ayat-ayatnya. Perhatikan. Jadi orang jahat bisa menolong, orang baik bisa menolong. Tetapi itu bisa berarti kalau kita beriman. Hanya orang yang beriman kepada Yesus, itulah orang yang berkenan kepada apa yang kita perbuat. Jadi hanya kalau kita beriman melakukan sesuatu, lalu itu beranak benar. Misalnya kamu melihat orang meminta-minta, lalu kamu tolong tanpa didasari oleh iman, itu dosa. Jadi orang baik menolong tanpa beriman, dosa. Orang jahat menolong tanpa iman kepada Yesus, maka itu jadi dosa. Oleh karena itu, syarat yang pertama untuk menolong orang lain harus benar-benar didasari oleh iman kepada Yesus. Saya mau menolong orang lain karena Yesus pertama-tama telah mengasihi saya orang berdosa ini. Puji Tuhan. Tinggal siapa yang ikut di dalam komisi diakonia ini, tinggal jangan kasih bantuan untuk gereja ini tanpa didasari oleh sikap saya melakukan ini karena Tuhan pertama-tama telah mengasihi saya. Puji Tuhan. Jadi tanpa iman tidak ada yang berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, kalau kamu menolong orang lain tidak didasari oleh iman, itu percuma. Jadi orang baik boleh menolong orang tanpa iman, itu tidak artinya. Orang berdosa menolong orang lain, itu tidak ada artinya tanpa dia beriman kepada Yesus. Artinya sadar, aku berbuat ini terhadap orang lain karena benar-benar Tuhan telah mengasihi saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Syarat yang kedua kita baca di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-23. Syarat yang kedua kita baca Roma 14 ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Sekali lagi, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. 1, 2, 3. Jadi kamu menolong peminta-minta itu tanpa didasari karena Tuhan telah menyelamatkan kamu, itu dosa. Kamu menolong saudaramu karena kamu sadar bahwa saya menolong saudara saya karena saya sadar saya telah diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jangan kamu menolong orang lain hanya sekedar memberi, tetapi ingat kamu menolong orang lain karena Tuhan telah menolong kamu terlebih dahulu. Karena Tuhan telah mengasihi kamu terlebih dahulu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sadari, ya, sadari ini. Jadi komisi diakonia yang setelah terbentuk ini, sadari itu. Kamu tidak hanya menolong gereja ini, saudaramu yang ada di sini, bukan karena hanya kebiasaan, tetapi benar-benar karena kamu telah pertama-tama dikasihi Tuhan, dan itu kamu yakini sebagai jalan selamat untuk dirimu. Puji Tuhan. Kita baca sekali lagi, dan segala sesuatu. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bayangkan, kamu orang baik, kamu Kristen menolong orang lain, tetapi tidak kamu ingat kamu
Kamu memberi itu karena Tuhan telah mengasihi kamu, itu dosa. Kamu melakukan dosa, itu dosa. Kamu berbuat baik tetapi tidak berdasarkan iman, dosa. Oleh karena itu, setiap perbuatan kita untuk menolong satu dengan yang lain harus benar-benar ada di dalam dirimu. Aku berbuat ini Tuhan karena saya sadar, karena kasih-Mu lah menyelamatkan aku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita baca Yakobus 4 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi tidak sama kamu menanyakan sesuatu baik, tapi tidak menanyakan tidak berdosa. Ingat, kamu pantas menolong seseorang, kamu layak menolong seseorang, tetapi kamu diam-diam, kamu berdosa. Saya ulangi. Tadi pertama, kamu orang baik tetapi menolong orang lain bukan karena kamu percaya bahwa Yesuslah yang menyelamatkan kamu sehingga kamu bertindak untuk membantu dia. Itu yang pertama. Tetapi kamu tahu kamu layak menolong orang itu, tidak kamu berbuat dan kamu mampu, itu dosa. Apalagi kamu orang berdosa, menolong orang lain itu sama sekali tidak ada arti. Itu jadi dosa. Jadi perhatikan ya, perhatikan. Kamu orang baik menolong orang lain sehingga kamu tetap perbuatanmu itu dihitung Tuhan dosa. Tetapi saya berbuat karena saya yakin, karena saya telah diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kamu melihat orang layak untuk ditolong, tetapi kamu tidak berbuat, itu juga dosa. Oleh karena itu, maka semua yang kita lakukan di gereja ini, semua karena tidak sadar, hanya karena belas kasihan Tuhanlah aku boleh seperti ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Waktu kami melakukan persiapan komisi diakonai ini sangat diberkati Tuhan. Kenapa? Semua tidak ada yang mengomen. Bapak Sidawur jadi ketua koordinator komisi diakonai ini. Bapak Bakara sebagai sekretaris. Ibu Simanjuntak urus jadi bendahara. Waktu itu langsung terkumpul ada 50 juta. Kita di sini mengumpulkan duit bukan untuk memberi, bukan. Kita harus hitung bagaimana pemasukan itu dari siapa yang layak kita tolong. Bukan karena ada duit terus dia bagi, bukan begitu, bukan. Tetapi kalau saya nanti minta seseorang untuk memasukkan uangnya ke bendahara, karena saya menganggap layak ya untuk membantu orang lain di gereja ini. Puji Tuhan. Saya ulangi, jangan nanti terus berpikir, oh ada dana di komisi diakonia, lalu saya mohon. Mereka nanti akan memutuskan. Jadi yang prinsip pertama, jangan sampai ada orang tidak datang di gereja ini karena tidak ada ongkos. Itu yang paling dasar. Itu yang paling dasar. Lalu nanti mereka akan memutuskan. Jadi komisi tidak mendapat duit lalu dibagi-bagi seperti COVID-19 yang kita lakukan. Bukan. Ini khusus untuk berpikir siapa yang betul-betul layak ditolong di gereja ini. Puji Tuhan. Oleh karena itu, kalau saya mohon bantuan sekarang, berapapun, perhatikan, ini tidak soal besar tidaknya pemberian. Perhatikan janda yang miskin lebih dihargai Yesus daripada pemberian orang kaya. Karena apa? Karena Yesus berkata, ini lebih besar dari pemberian orang kaya itu. Karena apa? Karena dia memberi bagian yang harus dia makan untuk bagian perutnya. Puji Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak bisa menolong. Kamu beri untuk diakonia ini 50.000 sangat berat. Kamu beri 100.000 setahun untuk diakonia ini sangat berat. Kamu menolong orang bukan karena kamu berlebih, tetapi janda miskin itu memberi kepada Tuhan adalah bagian
Puji Tuhan. Jadi nanti tidak ada bagi saya, oh si inilah yang saya minta tolong. Enggak, semua kita akan berpartisipasi sehingga dana ini akan lebih besar, dan siapa yang betul-betul memerlukan kita akan lakukan dan mereka akan merapat dengan bagus. Puji Tuhan. Itulah gereja yang sebenar. Tidak hanya menolong orang pada saat COVID-19. Ada COVID, ada tidak COVID, semua akan berjalan karena kita saling adalah tubuh Kristus. Puji Tuhan. Jadi syarat yang pertama, kamu melakukan, kamu memberi, ingat, karena kamu telah ditolong oleh Tuhan, karena kamu telah dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Tidak ada alasan kamu tidak menolong. Berapapun kasih ke bendahara, bukan untuk panitia, tetapi untuk bendahara semua. Karena saya mau dana yang kita kumpulkan itu betul-betul menolong orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang perlu ditolong di gereja ini. Puji Tuhan. Jadi pertama tadi karena Tuhan telah mengasihi kita. Dan yang kedua, syarat untuk menolong karena itu didasarkan oleh saya beriman kepada Yesus. Walaupun saya orang yang tidak bisa diperhitungkan, Tuhan memperdulikan saya, Tuhan menyelamatkan saya. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga, arti menolong itu, jangan kira kalau Yesus berkata bahwa pemberian janda ini lebih besar dari pemberian orang kaya, jangan kira 100.000 lebih besar dari 1 juta. Tidak. Karena Yesus berkata di sisi lain, kamu memberi banyak, kamu akan menerima banyak. Puji Tuhan. Di dalam memberi ini yang paling dipentingkan adalah kerelaan untuk menolong orang lain yang patut ditolong. Puji Tuhan. Itulah bagian yang ketiga. Jangan kamu kira karena sering dikompakan pemberian orang miskin dan miskin ini lebih besar dari pemberian orang kaya. Itu bukan berarti 100.000 lebih besar daripada 1 juta. Bukan. Kerelaan sesuai dengan kemampuan. Kamu layak membantu 100.000, tetapi kamu kasih 50.000. Itu yang dipersoalkan Tuhan. Puji Tuhan. Karena apa yang kamu tabur, itulah yang kamu akan terima, kata Yesus. Puji Tuhan. Oleh karena itu, menolong orang lain yang pertama dasarnya, karena saya telah ditebus dari segala dosa dan pelanggaran saya. Menolong orang lain syaratnya ada 2. 1, karena iman. Siapa yang tidak beriman itu tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Syarat yang kedua adalah segala tindakanmu kalau tidak didasarkan iman itu jadi dosa. Oleh karena itu, mari kita berbuat maksimum untuk menolong satu dengan yang lain di gereja ini. Tidak ada di gereja ini kata-kata, oh aku miskin. No. Kamu wajib memberikan sepeser pun, kata firman Tuhan, sehingga kita satu dengan yang lain saling menolong. Menolong artinya apa? Tuhan telah menyelamatkan saya. Menolong artinya apa? Saya harus berkenan kepada Tuhan, harus benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Menolong artinya apa? Apa yang saya kerjakan ini sungguh-sungguh berdasarkan karena iman. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya.
penyertaan dan pertolongan, itulah yang membuat semua lancar dan baik. Sehabis ibadah ini Tuhan, nanti jam 12 akan ada counseling pernikahan dan baptisan air yang akan dilakukan Tuhan di rumah Bapak Guru R. Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan nanti pada jam 4 sore akan ada baptisan air. Semuanya juga karena perintah Tuhan. Bapak yang baik, Engkau baik bagi kami. Engkau luar biasa bagi jemaat. Dan saya yakin Tuhan, apabila kami taat untuk melakukan firman-Mu, kami adalah orang-orang yang akan diberkati. Kami juga bersyukur Tuhan untuk komisi diakoni yang telah terbentuk, dan mereka telah secara rela untuk mengorbankan sebagian uangnya untuk komisi ini. Dan itu sedikit, tetapi kami rindu Tuhan untuk masa-masa yang akan datang. Setiap rumah tangga, setiap orang, setiap pemuda terbuka hatinya untuk menolong saudaranya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk ibadah pemuda tadi malam Tuhan. Ada banyak yang ikut dan bersuka cita. Ada banyak yang memuji. Tetapi Tuhan, itu bukan itu yang bagian kami. Pujian yang dari Tuhan, itulah Tuhan jadi milik kami. Tuhan, seminar, webinar pemuda sektor 3 pada tanggal 9 Agustus yang akan datang 4 sore. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau melihat kesungguhan dari pemuda kami di gereja ini untuk menyelenggarakan semua. Maka semua persiapan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan kembali. Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita akhiri dalam dua penutupan kita. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita angkat puji buat Tuhan, sehingga sebagai depan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya.